teman-teman semuanya. Nah, jadi kami mulai perjalanan kami pada pukul 8 menuju SLB Pelita Nusa yang berada di Jalan Khairuddin Nasution nomor 178. Yuk ikutin keseruan kami. Wah, kita sudah sampai nih teman-teman. Nah, SLB ini dikelilingi oleh pagar karena memang SLB ini berada di pinggir jalan dan juga sekaligus agar menjaga keamanan anak-anak. Nah, inilah penampakan dalam SLB-nya. Di SLB ini terdapat kisaran 4 atau 5 kelas yang beda-bedakan setiap kebutuhan anaknya. Wah, ternyata di dalam kelas ini bukan hanya ada tunagrita, tetapi juga ada tunarungu. Nah, penjelasannya kalau tunagrita ini memiliki motorik yang lambat dan tunarungu itu tidak bisa mendengar. Nah, di sini juga mereka memiliki tingkatan yaitu TK, SD, SMP, dan SMA sama seperti kita pada umumnya. Nah, jadi saat kami kesini, mereka ini sedang membuat gerakan dari instrumen lagu ya teman-teman, dibimbing oleh guru pembimbingnya. Berdiri, Bita. Kakak berdiri, kakak. Ya, kuku. Kalau kuku gerakannya gimana biasanya? Iya, kuku. Nah, kuku. Gimana lagi kuku-kukunya udah dapat belum? Ayo, gimana kuku saya? Iya, good job. Ada lagi, Kak? Udah. Gimana kelinci? Oh gitu. Ah, kelinci. Oh gitu. Gimana ulang. Ibu belum lihat. Apa? Kelinci. Gimana kelinci? Nih, Ah, gimana? suka. Ah. Kelinci tahu, Kelinci tahu. tak tahu. Ya. Nah, gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kami sekarang sedang berada di SLB Pelita Nusa Pekanbaru di Jalan Khairuddin Nasution. Jadi sekarang kami sedang bersama dengan narasumber yaitu salah satu guru di SLB ini. Bisa perkenalkan dirinya Pak? Oh ya, yang perkenalkan nama saya Weni Rizka. Saya mendampingi anak-anak dengan kebutuhan khusus. Saya kebetulan adalah megang anak autis, anak Down syndrome dan juga dua aja keturunan, anak autis sama anak Down syndrome. Itu SD. Udah berapa lama ngajar? Kalau ditotalkan itu sekitar 3 tahun lebih. 3 tahun. Oke, langsung aja Kak, kita masuk ke pertanyaannya. Jadi kami ada penelitian yang dimana judulnya ini rangsangan ideasional menumbuhkan kreativitas anak tunagrahita melalui pengembangan bidik sendiri di SLB Pelita Nusa Pekanbaru. Jadi pertanyaan yang pertama, menurut Ibu seperti apa bentuk kreativitas yang bisa dikembangkan pada anak tunagrahita? Pertanyaan gimana, bisa diulang lagi? Seperti apa bentuk kreativitas yang bisa dikembangkan pada anak tunagrahita? Oh, kalau kita mengembangkan kreativitas untuk anak-anak kita ini kan kita disesuaikan lagi dengan kemampuan mereka masing-masing. Jadi kan masing-masing anak itu walaupun kegunaannya sama, tapi kemampuannya kan berbeda-beda. Jadi kita lihat dulu di mana bakat ataupun minat anak tadi. Jadi kalau seandainya memang ada bakat ke seni tari, jadi kita arahkan ke seni tari. Ada juga beberapa anak yang berbakat di pantomim, angklung dan lain-lain. Jadi kita balikkan lagi. Jadi kita lihat dulu kemampuan dan bakat anaknya tadi. Berarti cara mengetahui bakatnya itu di seni tari itu gimana? Kita kan guru nih udah tahu masing-masing nih. Sebelumnya juga sebelum anak-anak masuk di sini kita ada lakukan apa namanya tuh asesmen sama anak-anak. Jadi kita bisa lihat juga apa kebutuhan anak-anak, apa yang mereka bakat mereka ataupun minat mereka tadi. Jadi disesuaikan lagi dengan anak-anak masing-masing itu gimana. Lanjut pertanyaan yang kedua. Punya kunjungan itu Ibu. Nah, bagaimana cara Ibu membantu anak agar lebih kreatif dan berani mengekspresikan diri sendiri dalam kegiatan seni? Membantu anak dalam
lebih kreatif dan kreatif. berani mengekspresikan diri mereka tuh dalam Sri Tari. Oh, biasanya itu tadi supaya anak-anak kreatif itu kan kita sesuaikan lagi kayak tadi kan anak-anak ada ini kan semuanya anak-anak gerak kita nih yang hadir sekarang. Ada juga anak-anak yang apa? Tunarungu juga kebetulan di seni tari, tapi yang hadir saat ini itu hanya anak-anak gerak kita. Jadi kita bedakan lagi, dikelompokkan lagi dengan kemampuan tadi. Ada anak-anak ini yang memang tarafnya itu udah SMP, ada yang ini kalau yang kayak si yang pakai kacamata sama yang Down syndrome itu masih TK tingkatannya. Jadi kalau yang anak-anak seperti Kak Bintang, Naura itu udah SMP ya no? Udah SMP, jadi mereka sudah bisa diajar komunikasi dan kemampuan mereka sudah lebih baik daripada anak-anak yang TK. Jadi itu tadi kita lihat lagi kemampuannya kayak gitu. Jadi kalau di seni tarinya tuh kita lebih kayak gerakannya lebih kalau yang low kita disederhanakan gerakannya nggak susah. Kalau yang udah bisa kayak si Bintang kayak sama si Naura udah bisa kita agak kompleks lagi gerakannya kayak gitu. Terus Kak, apakah Kakak pernah menggunakan rangsangan ideasional saat mengajar tari? Ideasional Kayak itu semacam memancing ide atau imajinasi anak lewat cerita gitu Kak? oh lewat cerita. dia bisa visual, audio yang seperti kami tadi, bisa dilihatin gambar, terus mereka bikin Oh iya, kayak tadi umpamanya kan ada gerakan-gerakan yang seperti umpamanya kayak melambaikan tangan, umpamanya nanti itu seperti gerakan kuku kayak gitu. Nanti dicontohkan lah supaya anak-anak tuh lebih memahami gerakannya. Umpamanya nanti anak-anak melompat seperti kata kayak gitu. Umpamanya nanti anak-anak bisa melambai seperti kupu-kupu kayak gitulah. Lebih disederhanakan lagi supaya anak-anak lebih gampang untuk ngikutin gerakannya kayak gitu. Baik, lanjut pertanyaan yang keempat. Menurut Ibu, apakah cara seperti itu membantu anak lebih berimajinasi dan berani menampilkan gerakan? Iya, karena kalau kita memberikan instruksi gerakan tadi kan kalau diberikan perumpamaan gitu kan anak lebih mudah nangkap gerakannya kan, misalnya lebih realistis gitu. Kalau kata seperti apa, melompat kan, ya melompat. Jadi mereka lebih bisa mencontohkan gitu, diberikan perumpamaan gitu kan. Jadi otomatis lebih memudahkan anak-anak untuk mencontohkan dan mempraktekkan gerakannya tadi kayak gitu. Mereka lebih berkembang. Iya, otomatis anak-anak lebih mudah memahami dan anak-anak lebih mudah mempraktekkannya lagi. Baik, Ibu, pertanyaan selanjutnya, kendala apa yang sering Ibu hadapi dalam menumbuhkan kreativitas anak melalui kegiatan tari? Kalau kendala yang namanya anak-anak ABK ini kan semuanya moodnya mereka beda-beda ya. Kadang-kadang ada yang kurang mood, ada yang moodnya bagus, ada juga yang sering bolos. Kayak hari Sabtu ini kan sebenarnya beberapa sekolah ada yang libur nih, jadi ada juga yang kehadirannya nggak menentu. Jadi anak-anak juga dalam menghafal gerakan tuh sering lupa karena nggak konsisten hadir. Gitu. Kendalanya itu sih sebenarnya. Terus sama apa ya? Kayak membagi anak-anak sih sebenarnya, karena kita juga berbatasan ruangan ya. Ruangan juga, jadi anak-anak terpaksa disatukan di satu tempat. Kemampuannya berbeda. Iya, kemampuannya berbeda. Baik, pertanyaan yang terakhir, Bu, dukungan seperti apa yang biasanya membantu kegiatan tari berjalan dengan baik? Biasanya lebih ke motivasi gurunya sih, memotivasi siswa tadi kan, memberikan semangat untuk anak-anak biar lebih semangat untuk berkegiatan kayak gitu kan. Namanya anak-anak ABK ini kita nggak pernah tahu moodnya seperti apa, kadang moodnya berantakan, kadang bagus. Jadi itu kayak kita untuk menjaga mood anak-anak itu perlu tantangan tersendiri bagi guru-gurunya gitu kan. Karena anak-anak ini mudah ke distract nih deh, nggak sama. Kadang-kadang mereka nggak tahu sebabnya tiba-tiba ngamuk, marah gitu. Jadi kan namanya kita ada banyak anak-anak di sini kan kita harus menjaga satu-satu nih mood mereka. Tapi
namanya manusia kita kan keterbatasan tenaga, keterbatasan ini kan, jadi kita nggak bisa menjamin semua anak-anak tuh punya bagus karena kita banyak di sini. Jadi itulah. Berarti mereka masih bisa menangkap Masih bisa. Tapi tergantung lagi sama anak-anak. Ada yang anak-anak yang benar-benar low itu, jadi mereka belum bisa berkomunikasi dua arah kan. Tapi kalau anak-anak yang udah kayak tentang Nora yang bisa diajak komunikasi dua arah itu biasanya bisa dimotivasi. Nah, biasanya kalau kita sama anak-anak BK ini nggak bisa kita ngomong sama anak normal, dia nggak nangkap. Jadi kita berkomunikasi itu diusahakan dengan bahasa yang sangat sederhana, yang tidak banyak kata-kata. Yang intinya kita berkomunikasi itu dengan kalimat yang sederhana sekali dan jangan panjang-panjang kayak gitu. Jadi mereka lebih mudah nangkap. Biasanya nggak bisa gitu. Terima kasih banyak Ibu atas Iya. jawabannya. Sebenarnya segitu aja yang ingin kami tanyakan. Oke, baiklah kami tutup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Tania Halo, di mana teman-teman. Tania? Nah, sekarang kita berada di SLB Pelita Nusa. Nah, kita bersama teman-teman di sini. Say hey, Jadi say hey. kita tanya Halo, namanya halo. satu-satu ya. Oke. Nah, halo, namanya siapa? Aku nama Destia, panggil Naula. Oke. Halo. Kamu namanya siapa? Nara. Panggilannya? Alia. Oke. Pelan-pelan. Kakak namanya siapa? Halo kakak. Kakak namanya Halo kakak. Kakak malu ya? Kakak Ti. Pak. Iya. Ya satu lagi. Nah, kamu namanya siapa? Namanya Kakak Bella. Oh, namanya Kakak Bella, guys. Oke. Halo dulu. Halo. Di sini mereka sudah memasuki waktu istirahat nih, teman-teman. Dadah. Nah, terima kasih atas perhatiannya, teman-teman. Thank you for watching.